Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk asmara Sagittarius dari tanggal 12 hingga tanggal 18 September 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Energi dan pesan yang disampaikan bisa vice versa, bisa terbalik. Bila tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu di sini. Bisa orang lama, bisa orang baru, atau bisa pasangan kamu sendiri bagi kamu yang memiliki pasangan ya. Oke, saya bacakan dulu. Ada Four of Swords, Knight of Cups, Knight of Wands, Queen of Cups, The Hanged, ada Ace of Pentacles, dan yang terakhir ada Queen of Pentacles dan juga The Hierophant ya. Saya lihat beberapa di antara kamu sepertinya hubungan kamu dengan seseorang di sini menggantung ya. Ya, ada di Hangman nih, hubungan yang menggantung, yang nggak pasti. Ya, dia ngerasa di sini vulnerable, dia ngerasa sedih, sensitif, sangat rapuh dia ya. Dan ini hubungan yang membuat dia stres. Sampai kapan ya status kami itu jelas, sampai kapan ya cintaku ini diterima. Ya, dia nggak bisa tidur nih ya, terus kepikiran sama kamu gitu ya, terus berharap bahwa hubungan ini ke depannya akan ada kepastian. Dia berharap kamu nggak akan mengabaikan perhatian atau pengorbanan yang udah dia lakukan selama ini sama kamu ya. Ada Knight of Cups. Sementara di sini saya lihat sepertinya fokus kamu bukan lagi sama dia gitu ya. Fokus kamu itu mengarah ke yang lain ya. Ada The Hierophant di sini. Ada sepertinya beberapa di antara kamu udah menikah ini ya. Ya, kamu fokusnya ke pekerjaan. Ada nih yang fokus pekerjaan ya. Tugas tanggung jawab. Ada fokus ke studi, peningkatan karir. Ya, ke usaha-usaha yang kamu geluti. Ada beberapa di antara kamu merupakan pengusaha ya. Sepertinya banyak hal-hal yang akan kamu kerjakan di minggu ini gitu. Ini yang membuat kamu mungkin kurang fokus ya, kurang memberikan perhatian terhadap si dia. Sementara si dia ini pengen banget diperhatiin gitu ya. Ada beberapa di antara mereka ini ya, awalnya ya memang pengen kepastian dari kamu gitu, tapi terakhir dia jadi berpaling ya. Dia jadi meninggalkan hubungan ini. Udah nggak jelas, digantung, gak ada kejelasan, ngapain aku di sini terus gitu. Jadi dia pergi gitu ya. Dia ngambil keputusan, dia nggak mau lagi membuang energinya di hubungan yang nggak ada kepastian ya. Ada energi Sagittarius Leo ya di sini ya, yang pergi ninggalin kamu ya. Ya, sebenarnya ini adalah sosok yang loyal sih, yang setia gitu sama kamu seharusnya gitu. Cuman ya itulah ya, walaupun sesama elemen sama kamu ya, bisa jadi ada hal semacam ini terjadi ya. Bukan berarti setiap elemen itu cocok lantas itu bisa bersatu selama-lamanya, belum tentu ya, sesama elemen. Bahkan kalaupun pasangan kamu Sagittarius ya bisa pisah juga gitu, tergantung bagaimana rising atau ascendance masing-masing ya. Bisa jadi zodiaknya aja yang sama, tapi ascendance-nya, energi yang ada di dalamnya ini bertolak belakang gitu ya. Saya melihat untuk beberapa di antara kamu ini ya, ada yang hubungannya ini udah pisah-pisah gitu, udah pisah-pisah ranjang gitu ya. Ya, fokusnya sepertinya untuk bacaan kali ini adalah untuk kamu-kamu yang udah berumah tangga gitu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kamu yang masih pacaran ya, tapi hubungannya menggantung gitu, dan ada keinginan besar banget gitu bagi kamu untuk menikah gitu. Ada beberapa di antara kamu
pengen menikah dengan seseorang yang pasti. Kalau misalnya hubungan ini udah begini terus, mungkin aku akan berinisiatif mencari seseorang yang memberikan kepastian. Aku akan ninggalin ini, bakalan muncul nih terbesit di dalam pikiran kamu seperti itu nantinya ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Sagittarius, Sagi ada Knight of Pentacles. Wah, muncul lagi Knight of Pentacles ya. Ya, The Hangman lagi ya. Ada The Star, ada Four Swords, dan juga oke, satu lagi ya, saya ambil ya. Ya, bagi beberapa di antara mereka ini nih yang merasa rapuh tadi ya, pengen kepastian di dalam hubungan ini, jangan menggantung terus gitu ya. Dia berharap dan dia juga berdoa setiap malam di sini ya, supaya kamu dengan si dia pada akhirnya bisa menikah. Tapi sepertinya ada di sini keinginan dari si dia yang yang nggak dia dapatkan dari kamu gitu ya. Ada keinginan dia yang dia nggak dapatkan dari kamu ya, itu yang membuat dia kecewa gitu. Tapi saya ngelihat di sini masih ada harapan dia ya, semuanya bakal membaik ya. Hubungan kamu dengan si dia akan terikat gitu dengan pernikahan untuk kamu yang pacaran ya. Dan kamu, saya ngelihat di sini siap sebenarnya. Untuk beberapa di antara kamu ngerasa bahagia juga gitu di dalam hubungan ini gitu ya. Ada juga keinginan untuk menikah, ada kebahagiaan ya, campur-campur ini gitu. Tapi kalau mau menikah ya kan pasti banyak biaya yang dibutuhkan kan. Nah, biaya ini pakai uang ya kan. Uang ini harus dihasilkan pakai apa, harus kerja gitu. Itu yang bikin kamu stres gitu. Jadi harus kudu kerja nih gitu. Jadi kamu fokus kerja di sini ya, supaya banyak uang bisa menikah ya. Dan ada The Tower ya, bakalan sepertinya ada sesuatu. Ini seperti peringatan nih buat Sagittarius di minggu ini ya. Bakalan ada ibarat berita ataupun kabar ya, atau pesan yang kamu terima ya di dalam hubungan kamu dengan pasangan ini, yang sewaktu-waktu bisa membuat kamu jadi sedih gitu ya, stres ya. Gimana caranya ya supaya keinginan untuk menikah ini dan segala biaya-biaya di dalam bisa dipenuhi ya. Ini ibarat kalau orang mau menikah ya kan, kadang ada aja gitu misalnya kebutuhan tiba-tiba harus dipenuhi ya kan. Nah, untuk beberapa di antara kamu ini bakalan ada nih tiba-tiba, oh ini harus beli ini ya, nambah lagi biaya gitu, bikin kamu jadi pusing, stres gitu ya. Jangan sampai hanya gara-gara biaya atau kebutuhan tertentu yang nggak bisa dipenuhi jadinya batal ya. Padahal udah ada rencana menikah kan gitu ya. Jadi ada rasa kekhawatiran yang sangat besar ini, bahwasanya pernikahan atau hubungan ini tidak berjalan mulus nanti ke depannya ya. Bagi kamu yang pengen menikah, ada kekhawatiran ya. Udah dibuat rencana semua ya, jangan sampai terputus di tengah-tengah gitu ya. Untuk kamu yang udah menikah nih ya, saya ngelihat ini hubungan yang berbeda pandangan ya. Ada perbedaan pandangan, ada juga beda etnis, suku bangsa ya, background. Itu yang membuat adanya kadang-kadang ketidaksinkronan antara kamu dengan si dia, energinya di sini gitu ya. Jadi di minggu ini
ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu, tapi itu juga mengganggu pikirannya dia. Ya, ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih, dia juga sedih gitu ya. Jadi sebenarnya sinkron gitu ya, tapi kesedihan itu, perasaan atau feeling itu sinkron gitu ya. Tapi kadang masalah tadi ya, masalah yang penyebab masalah yang muncul tadi itu kan karena ada ketidaksinkronan antara kamu dengan si dia gitu ya. Nah, hasil misalnya berantem gitu. Nah, dianya sedih, kamunya juga sedih gitu. Artinya ada cinta di sini gitu. Ya. Ya ini ibarat tantangan ini, seperti cobaan di dalam suatu hubungan. Seberapa berkomitmennya kamu di dalam hubungan ini, dan juga seberapa mampukah dianya di sini bertahan di dalam hubungan ya. Ya. Karena risikonya adalah kalau ini terlalu berat energinya, saya nggak melihat ini terlalu berat, ini hanya tantangan biasa gitu. Cuman kalau perhatian kamu ini nggak seimbang terhadap dia, ini bisa jadi dianya kolaps. Ya, kalau orang udah patah arang ya, kalau udah hatinya itu udah tawar gitu ya, dia bisa langsung pergi gitu, pergi dengan ikhlas gitu. Jadi jangan sempat hatinya tawar ya. Kalau kamu ingin mempertahankan hubungan kamu dengan pasangan kamu, jangan sempat hatinya tawar di sini nih gitu, karena saya ngelihat ini mengarah ke situ ya. Oke. Demikian untuk Sagi, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif. Tetap bersemangat ya, semoga berbahagia, and goodbye.